Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keiko Perfecta Nira, kelas 8 dari SMP Negeri 5 Kota Probolinggo. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Baik kan? Apa-apa? Kalian nanyain kabarku juga nih? Kabarku baik, alhamdulillah. Gimana? Puasanya lancar nggak? Semoga di bulan puasa ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Nah, di bulan Ramadan ini pasti kita menjalankan ibadah puasa dan sholat tarawih. Tapi ada beberapa makhluk Allah yang istimewa. Contohnya saya perempuan. Semua perempuan di setiap bulannya pasti mengalami yang namanya haid. Kalau di bulan puasa kita haid, pastikan kita nggak bisa puasa dan sholat tarawih tuh. Lantas ibadah lain apa saja yang bisa kita lakukan untuk menggantikan ibadah yang telah kita tinggalkan? Daripada penasaran, langsung saja kita datangkan narasumber kita hari ini. Selamat datang nih Bu. Mungkin bisa perkenalan dulu agar teman-teman tahu kali ini kita mengobrol dengan siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama saya Faizah Hurniin. Biasanya dipanggil Bu Iin. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Probolinggo, pelajaran agama Islam. Itu saja ya. Nah, saya mau tanya nih Bu. Kan saya sebagai perempuan pasti pernah mengalami yang namanya haid di bulan Ramadan. Nah, ibadah lain apa saja sih yang bisa kita lakukan agar pahala kita tuh sama seperti teman-teman kita yang lain yang menjalankan puasa dan sholat tarawih full 30 hari? Pertanyaan ya bagus ya. Apalagi buat wanita ya. Nah, kan ada halangan ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Ya, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi misalkan kalau kalian itu lagi halangan, bisa melaksanakan segala sesuatu yang diniatkan untuk ibadah. Misal kalau kita tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, ya kita bisa belajar ya. Kemudian bisa berzikir, kemudian bisa lihat YouTube, tidak apa-apa. Tapi lihat YouTube-nya jangan buat hal-hal yang maksiat. Lihat kajian, nah itu termasuk ibadah. Ataupun kalian bisa mendengarkan murotal, itu juga tidak apa-apa. Karena pahala orang yang mendengarkan Al-Quran itu sama dengan pahala orang yang membaca Al-Quran. Ya, meskipun kita tidak boleh sholat, itu tidak menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah. Mungkin bersih-bersih rumah itu juga termasuk ibadah. Bantu orang tua termasuk ibadah juga. Sebenarnya beberapa amalan yang bisa kita lakukan ya saat kita menstruasi saat bulan Ramadan, yaitu dengan cara meniatkan segala amal ibadah kita untuk ibadah ya. Jadi dengan kita meniatkan segala yang kita lakukan untuk ibadah, itu insya Allah menjadi pahala bagi kita. Tidak perlu merasa kita itu wah kita tidak puasa ya, jadi kita pahalanya berkurang. Tidak usah, karena puasa itu memang tidak puasa adalah rukhsah bagi para wanita ya. Karena kan meskipun kita tidak puasa, kita tetap wajib untuk mengganti puasanya di lain hari ya. Atau kalian bisa membaca zikir-zikir yang kalian favoritkan. Biasanya kan setiap orang suka zikir, ada zikir yang suka ya. Yang misalnya Bu Iin ini lebih suka seperti istighfar. Ya enggak apa-apa itu. Kita hiasi mulut kita ini dengan istighfar. Kita naik motor, istighfar. Kita pergi kemana, itu istighfar. Biasanya waktu luang itu jangan digunakan untuk scroll HP saja. Karena HP ini jikalau kita scroll TikTok, scroll short YouTube ya, itu waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau bisa ya kita gunakan waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena kita itu hidup itu dikejar oleh waktu ya. Jangan sampai 24 jam kita ini hanya dihabiskan untuk pegang HP saja. Ya, HP ini harus ada tuh aplikasi Maksurot, ada aplikasi Al-Quran. Jadi ketika kita mau ibadah dengan cara HP dimanapun kita berada, kita bisa baca Quran, kita bisa baca zikir pagi, zikir petang, itu dengan mudah.
Ya, jadi kalau kita menstruasi itu tidak menyurutkan ya semangat kita ya, waktu kita untuk ibadah. Nah, itu dia teman-teman, ibadah yang bisa kita lakukan untuk menggantikan ibadah yang telah kita tinggalkan di waktu kita haid di bulan Ramadan. Selanjutnya saya ingin menanyakan pertanyaan yang dititipkan oleh teman-teman ke saya, ini Bu, boleh nggak? Boleh. Pertanyaan pertama, bagaimana jika kita berpuasa tapi meninggalkan sholat? Bagaimana jika puasa tapi tidak sholat ya? Iya. Mungkin ada yang kayak orang yang kerja keras gitu ya, dia puasa tapi tidak sholat. Ya, sebenarnya puasa dan sholat itu adalah ibadah yang berdiri sendiri ya. Misalkan kita puasa tapi tidak sholat, itu tidak membuat puasa kita jadi batal ya, karena nanti hitungannya sendiri-sendiri. Mungkin kita nanti bakal dapat pahala dari puasa kita, tapi juga dapat dosa dari karena kita meninggalkan sholatnya. Nah, kalau bisa puasa harus diiringi dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan bagi kita. Kalau sholat ya harus, kalau puasa ya harus sholat ya. Demikian juga sebaliknya, ketika kita sholat ya kita juga dapat dosa kalau kita tidak puasa. Jadi bahkan ada ulama yang mengatakan dia tidak akan mendapatkan pahalanya puasa atau dikurangi pahala puasanya karena dia meninggalkan sholatnya atau dia melakukan maksiat. Ada istilah STMJ ya, sholat tetap maksiat jalan. Nah, itu gimana? Berarti ya sholat dia dapat sholat pahalanya dari sholat, tapi dia juga dapat dosa dari maksiatnya itu ya. Semoga bisa menjawab ya. Jadi ya tidak membatalkan puasa, tapi bisa jadi pahala puasanya itu berkurang. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum saat berpuasa tapi menonton mukbang atau video orang sedang makan? Puasa tapi nonton mukbang. Nah, sebenarnya tujuan kita puasa itu kan belajar untuk menahan ya, menahan nafsu. Tapi dengan kita menonton mukbang itu akan membangkitkan nafsu makan kita, maka kemungkinan kita untuk membatalkan puasa itu akan semakin besar ya. Jadi ya itu amalan yang sia-sia ya. Bahkan ada yang ulama yang mengatakan akan mengurangi pahala puasanya. Jadi kalau kalian itu nonton YouTube atau nonton apa, ya pergunakan itu untuk nonton yang lebih bermanfaat. Misalnya seperti video motivasi atau edukasi atau kajian dakwah ustadz, itu lebih bermanfaat daripada nonton mukbang. Tapi kalau misalkan kita nonton mukbang atau masak-masak untuk keperluan resep ya, untuk caranya masak ini, ya enggak apa-apa. Itu tidak mengurangi pahala puasa kita. Jadi kalau bisa ya puasa itu melaksanakan amalan-amalan yang lebih bermanfaat daripada nonton mukbang. Nanti ujung-ujungnya mokel gimana? Ya. Pertanyaan ketiga, apakah saat azan subuh telah berkumandang kita masih diperbolehkan makan atau minum? Oh ya, jadi pertanyaannya tentang batas akhir sahur ya. Sebenarnya berdasarkan Al-Baqarah ya, puasa itu dimulai dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Summa atimmus syiyama ilal lail. Ya, jadi kalau adzan subuh itu kita masih makan harus dikeluarkan karena batas akhir adalah adzan subuh. Nah, sebenarnya kan ada itu waktu imsak ya. Waktu imsak itu adalah 10 menit sebelum adzan subuh berkumandang. Nah, apa gunanya waktu imsak ini? Waktu imsak ini adalah berguna sebagai tanda ya, bahwasanya waktu sahur ini akan segera berakhir. Maka kita harus memulai untuk mengakhiri. Jangan sampai ketika adzan subuh berkumandang kita masih enak-enak makan. Nah, ketika kita enak-enak makan, mulutnya kita harus dikosongkan. Ya, jadi sebenarnya imsak ini sudah menjadi pertanda akhir untuk mengakhiri waktu sahur. Ya, sebagaimana hadis Nabi kan, sahur itu memang
bagus untuk diakhirkan, tapi juga jangan terlalu akhir ya. Jadi bagus itu pelaksanaannya sahur itu mulai dari jam 3 ya sampai jam 4. Intinya sebelum adzan subuh berkumandang itu harus sudah selesai sahurnya agar puasa kita itu sah ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum jika belum mengganti puasa di tahun sebelumnya? Oh, jadi puasa tapi belum selesai nyaurnya udah keburu Ramadan ya. Itu sebenarnya nanti akan dialami oleh banyak ibu-ibu ya. Karena kan kalau kita sebagai wanita tuh fitrahnya habis hamil kan ada rukhsah untuk hamil, kemudian menyusui, kemudian ketika Ramadan lagi menyusui lagi. Maka bagaimana cara menyauri ya atau mengkodok puasanya? Sebenarnya ada sebagian ulama yang bisa boleh dibayar pakai fidyah. Tapi menurut ulama Buya Yahya ya, itu baiknya lagi kita mengkodok setiap hari ketika disunahkan waktu untuk puasa. Seperti kita mengkodoknya ketika hari puasa Senin, Kamis ya, puasa Ayyamul Bid, itu kita gunakan untuk mengkodok hutang-hutang puasa kita. Karena misalkan untuk 30 hari kan 30 hari tambah 30 hari sangat banyak. Atau ketika orang zaman dahulu itu masih masa kegelapan ya, tidak pernah puasa ya, maka hutangnya itu numpuk ya. Bagaimana cara menyaurinya? Ya itu seperti kata Bu Yahya tadi ya, kita mengkodok sebisa mungkin. Jadi sepanjang tahun kita puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, insya Allah nanti lama-kelamaan hutang puasa kita akan terlunasi. Bagaimana kita tidak tahu jika kita tidak tahu bilangannya? Ya, kita harus melebihi ya sebisa mungkin, selama mungkin kita puasa. Saya sendiri pengalaman ya, puasa ketika hamil, ketika menyusui ya, kita sahuri dengan cara puasa Senin Kamis, diniatkan untuk kodok puasa-puasa sebelumnya gitu. Jadi jangan kita mengandalkan fidyah kita. Selama kita bisa mengkodok pakai puasa sesungguhnya, disunahkan, diutamakan untuk mengkodok pakai puasa beneran. Jadi jangan pakai fidyah. Fidyah ini diutamakan untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang sudah tua. Nah itu pakai fidyah nggak apa-apa, karena daripada nanti sakitnya semakin parah, jadi pakai fidyah gitu. Yang terakhir, bagaimana jika puasa tapi sikat gigi di siang hari atau kumur-kumur? Nah itu balik lagi ke niatnya ya. Kalau misalkan kita puasa, kemudian agar mulut kita ini tidak kering-kering amat, kemudian kita sikat gigi, itu kan berarti kita cari yang segar-segar. Kalau kita menelannya dengan sengaja, pasti batal. Ya, tidak sah puasanya. Nah, bagaimana sikat giginya? Sikat gigi yang baik itu adalah ketika waktu imsak atau sebelum subuh. Nah, itu sikat gigi. Ya, atau ada ulama yang intinya sebelum duhur, karena haus-hausnya itu ketika setelah duhur ya. Jadi kalau bisa kita itu sikat giginya itu ya di waktu yang mengikuti ajaran Nabi. Atau ada dulu Nabi kan sikat gigi pakai siwak ya, jadi siwak itu tidak berasa. Jadi ketika kita puasa sikat giginya itu ketika pagi jam 7 ketika mandi, ya lebih baik tidak pakai pasta gigi, karena pasta gigi ini kan berasa. Lebih baik pakai sikat aja, jadi tidak usah dipakein pasta gigi agar tidak ada rasa di mulut kita yang tertinggal. Jadi juga tidak menambah haus kita. Jadi pakai sikat saja itu sudah cukup. Atau lebih baik ya kita mengikuti ajaran Nabi, sebelum subuh waktu imsak sambil wudhu sholat subuh itu kita gunakan untuk sikat gigi. Nah, itu tadi beberapa ilmu yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak ya Bu Iin. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.